Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Ketemu lagi sama Ustaz Jupri di program kita yang makin top markotop, yaitu Sehati Sehat ala Ustaz Jupri, sehat rohani dan jasmani. Sehat jasmani kita karena memang di program ini akan kita bertanya tentang medis kita kepada dokter yang memang ahli di bidangnya, dan secara rohani insya Allah itu bagian AA. Nah, sahabat-sahabat A yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan kita sudah mulai beberapa hari berjalan, dan kita berdoa kepada Allah semoga AA juga sahabat-sahabat sehati dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, dan tetap menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Nah, sahabat-sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ngebahas tentang apa ya? Bahasanya itu icip mengicip. Icip mengicip. Mencicipi hidangan atau mencicipi makanan, lebih pastinya mencicipi masakan. Nah, bagaimanakah hukumnya mencicipi masakan menurut ajaran agama Islam? Batal atau enggak? Boleh atau enggak? Nah, di obrolan kita kali ini kita akan ngebahas itu. Bagi para sahabat sehati dimanapun Anda berada yang pengen bertanya, tinggal ngubungin aja deh nomor telepon yang ada di bawah ini setelah obrolan kita berakhir ya. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang icip mengicip atau mencicipi masakan, bukan mencicipi hidangan ya. Kalau mencicipi hidangan mah itu mah kepengen atau ya. Mencicipi masakan boleh atau tidak? Kata Ibnu Abbas bahwa mencicipi masakan itu boleh, tapi termasuk kategorinya makruh gitu. Kata Ibnu Abbas begitu. Nah, patokannya la basa ayazuqal khala awi syai'in ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Ia berkata tidak masalah apabila seseorang yang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu yang itu tidak melewati kerongkongan. Nah, kalau kata sahabat AA nih yang bagian dokter, katanya kalau yang di mulut kita tuh ada apa ya? Teka atau apa? Apa Lang namanya Lang? Tekak. Tekak. Kata Gilang katanya tekak. Tekak itu pembatas mungkin ya, pembatas antara ke atasnya itu tenggorokan, ke bawahnya kerongkongan. Kata Ibnu Abbas, boleh saja kita mencicipi mencicipi hidangan, jangan ngelewati tekak tadi. Karena kalau yang tekak atau yang daging kintil-kintil tadi itu, kayak tuh nyebutnya apa ya, pokoknya tekak lah, kita mungkin ngerti kali ya. Itu disebutnya kerongkongan. Itu termasuk kategori batal kalau ngelewatin itu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i menurut Ibnu Abbas itu nggak jadi masalah asal tidak melewati kerongkongan tadi. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah, seiring senada seirama dengan pendapat dari Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Hijaj Asyarkawi, mengkategorikan hal itu makruh itu karena dikhawatirkan itu melewati kerongkongan gitu. Jadi kalau yang tadi kata Ibnu Abbas tenggorokan itu dari tekak tadi ke atas, nah kalau ke bawahnya kerongkongan. Kata Imam Asyarkawi khawatir lewat dari situ. Nah, hal itu makanya dikategorikan hukum makruh. Nah, boleh saja kita bisa terhindar dari hukum makruh itu. Kalau ada dua alasan. Pertama, kalau kita punya debay alias dede bayi. Misalnya dia makan. Ada racikan makanan yang memang dikhususkan untuk dede bayi. Itu hilang kategori kemakruhannya karena memang punya kepentingan yang sifatnya darurat untuk dede bayi. Seperti itu. Itu boleh. Itu hilang kemakruhan. Yang kedua, bisa juga hilang kemakruhan itu kalau karena memang untuk racikan obat.
Nah, dari racikan obat itu misalnya ada pahitnya ini, ada yang manis nih diracik. Takut terlalu pahit atau takut terlalu manis karena memang ada kadar yang memang dipentingkan di situ, maka hal itu boleh dan itu hilang daripada kemakruhan. Nah, selain daripada itu makruh. Entah dia karena pengen cuma nyobain doang nih, dikit aja. Makruh. Tanpa ada unsur apapun. Misalnya dia tanpa ada unsur mau buat ngetes nih masakan, cuma ngicip doang, makruh gitu. Ataupun dia memang sengaja buat mencicipi bahan masakan yang akan disajikan itu juga makruh gitu. Nah, selain daripada itu yang dua tadi itu dibolehkan untuk mencicipi hidangan atau mencicipi masakan. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang memang hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Satu, mencicipi hidangan atau mencicipi masakan. Yang kedua, berkumur gitu. Yang ketiga, membayangkan. Pikirannya teh ngeres gitu. Piktor alias pikiran kotor, itu makruh. Kita juga seperti itu. Kemudian kita makruh membayangkan sesuatu yang makanannya teh enak gitu, dibanyakin makanan, membayangkan ini enak itu enak. Jadi kalau berbuka tuh banyak gitu, semuanya dibeli, semuanya disiapin, padahal yang dimakan hanya ala kadarnya saja. Nah, itu pun juga termasuk ke dalam kategori makruh. Nah, sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan obrolan kita tentang mencicipi hidangan. Kini kita tiba saatnya untuk tanya dan jawab. Tapi jangan lupa, pertama nih hubungin dulu nih nomor telepon ini. Yang kedua jangan lupa passwordnya. Kalau A bilang sehati, jawabnya sehat ala Ustadz Jupri. Sok, mangga diantos, ditunggu yang mau bertanya by phone. Mangga. Nah, alhamdulillah ada yang masuk. Kita buka dulu line teleponnya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehati. Sehat ala Ustadz Jufri. Ai, cakep. Alhamdulillah. Oke, baik. Mbak, siapa dari mana? Ayah mideh nih di Bojong. Apa kabar Mpok Mide? Baik, alhamdulillah. Masih puasa, Pok? Masih nih. Tapi tadi saya kagak sengaja nih, Pak Ustadz. Apaan tuh, Pok? Itu nyicipin makanan 2 sendok. Ini puasanya lanjut apa kagak ya? 2 sendok mah, Pok. Mending sekalian makan, Pok. Jadi bagaimana tuh hukumnya, Pak Ustadz? Ya Allah. Udah, gitu aja deh. Makasih ya, Pak Ustadz. Oke, baik, sama-sama Pok Mide. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pok Mide nyobain nyicipin makanan sampai 2 sendok, itu mah enggak sekalian 2 piring kali. Baik, Pok Mide. Mungkin sekedar nyicipin sebenarnya maksudnya, cuma ya biasalah kalau lagi telepon mungkin kadang-kadang pikirannya kemana, mulutnya kemana, sebab yang dipikirin beda sama yang diucapin. Enggak apa-apa Pok Mide. Mudah-mudahan Pok Mide sehat ya. Pok Mide, apa yang sampaikan tadi itu sebenarnya apa yang dilakukan sama Pok Mide itu makruh. Jadi boleh sebenarnya mencicipi makanan itu boleh, Pok. Boleh mencicipi makanan, cuman makruh. Maksudnya makruh tuh hati-hati, Pok. Hati-hati, baik-baik deh tuh kalau tuh makanan yang kita cicipin itu kelewat kemana? Ke kerongkongan gitu. Kalau cuma nyampe tenggorokan doang mah boleh, Pok. Asal jangan lewat ke sono. Hati-hati ya, Pok ya. Ya, cuman kalau lagi nyobain jangan lobainnya jangan tengah hari ya, Pok. Itu bisa kelewat beneran itu mah. Kalau udah bisa begitu, waduh batal urusan, Pok. Ya, mudah-mudahan Pok Mide sehat selalu ya. Terima kasih udah mau bertanya ke channel kita di program Sehati Sehat ala Ustadz Jufri. Maka sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka dengan demikian selesai sudah obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaat, tambah ilmu, tambah amal, dan semakin sempurna ibadah kita. Dan paling akhir mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang sudah
like kah, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang apalagi yang sudah nge-share program ini. Semakin banyak orang yang menyaksikan program ini, maka semakin banyak orang yang akan menerima kemanfaatan dari program ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Mutip yang bikin cantik dan inspiratif. Bajunya sudah pakai. Terima kasih Mutip ya, mudah-mudahan berkah. Dan juga kepada Travel Haramain Wisata Indonesia Hawinatur yang sudah bikin AA keren dengan sorban eagle-nya. Mudah-mudahan banyak jamaahnya, banyak jamaah yang umroh dan hajinya. Oke, sampai ketemu lagi sama di program kita yang makin top Marco Top tentunya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.